Jika hidup kita berumur panjang dan tidak berdampak apa-apa alias impoten, maka kita akan menyambut kematian sebagai pemberi pesan bahwa kita akan mati. Tunggu waktu untuk mati. Tetapi kalaupun hidup kita hanya sesaat saja, puji Tuhan kalau panjang umur kita, tapi berdampak, meninfluence, mempengaruhi lingkungan sekitar, orang-orang yang ada bersama dengan kita, maka dengar, kita bukan sekedar orang-orang yang menanti ya pesan-pesan kematian datang, tapi kita adalah pembawa pesan-pesan perubahan, pesan-pesan kehidupan, pesan-pesan pemulihan, pesan-pesan perubahan, pesan-pesan sukacita, pesan-pesan damai sejahtera, pesan-pesan masa depan. Ya, pastikan bahwa setiap orang yang ketemu dengan saudara, apa pesan Tuhan hari ini buat saya? Pastikan dalam hidup ini, siapapun yang ketemu sama kita kasih pesan buat dia. Dan pesan itu bukan pesan yang biasa, tapi pesan yang kita hidupi, pesan yang kita alami, pesan yang kita nikmati. Pastikan jangan biarkan orang berlalu dari hidup kita tanpa kita lepaskan pesan ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita untuk meninfluence, mempengaruhi orang itu. Kita tidak tahu kapan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tahu. Bahkan saya menyampaikan pun saya tidak tahu. Bisa selesai ini, bisa tomorrow, bisa the day after tomorrow, bisa kapan saja. Semua kita ini ada dalam antrian yang panjang. Antrian yang panjang. Kapan saja. Bisa pagi kita dipanggil, bisa siang kita dipanggil, bisa malam pun kita dipanggil, tertidur pun kita dipanggil, dalam keadaan tertawa pun kita bisa dipanggil, dalam keadaan nangis pun kita dipanggil. Artinya syarat untuk pulang kepada Bapa di sorga, puji Tuhan kalau kita pulang kepada Bapa di sorga, syaratnya tidak harus sakit, syaratnya tidak harus tua rentang, syaratnya tidak harus beruban putih dulu, syaratnya tidak harus jalan dengan tongkat terbungkuk-bungkuk, syaratnya tidak harus masuk ke rumah sakit. Sebab terbukti ada banyak orang yang lagi bersuka cita tiba-tiba dipanggil pulang. Ada orang yang di dalam kendaraan tiba-tiba dipanggil pulang. Ada orang yang sedang berenang tiba-tiba dipanggil pulang. Ada orang yang sedang bersusah dan bersedih hati pun tiba-tiba dipanggil pulang. Tapi ada orang yang bergumul di tempat tidur di rumah-rumah sakit yang diponis dokter katanya harus mati, tapi terbukti masih hidup sampai hari ini. Hidup ini hanya sesaat, bos. Kalau hidup ini hanya sesaat saja dan singkat, pastikan saudara kita tidak sedang ada pada posisi hanya menanti kapan saya dipanggil pulang. Kapan kau dipanggil pulang? Tapi posisikan dirimu hari ini sebagai pembawa pesan ilahi. Pastikan hidupmu hari ini dimanapun saudara berada, pastikan bahwa kita adalah pembawa pesan Tuhan, saudara. Yesaya bilang betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita.